Seseorang yang nekat melakukan kesalahan setelah diterangkan, biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan bagian akhiratnya. Biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan balasan akhiratnya. Dan kami akan timpakan kepada sementara orang supaya dia sadar, ya, supaya dia sadar hukuman dunianya. Ada orang yang oleh Allah diluruskan di dunia dulu, seperti dihukum, ya, diberikan pelajaran dunianya, dunal adzabil akbar, bukan siksa yang nanti diberikan saat di akhirat. Syukuri apapun yang telah Allah tetapkan secara total, ya, bahwa banyak karunia yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, jangan pernah pamrih mensyukuri nikmat Allah, jangan batasi dengan ruangnya waktu, ya. Yang ketiga, yakinkan segala kebutuhan kita pasti diberikan oleh Allah. رغم المصاعب والمتاعب والضلال. Baik. Apakah orang yang bermaksiat, ya, baik, akan mendapatkan azab atau terhalang dari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari rezeki dan diazab, dibalas di dunia? Ya, ini diberikan beberapa contoh seperti ada orang pacaran, orang selingkuh dan sebagainya. Apakah akan mendapat balasan? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, setiap perbuatan yang kita lakukan itu langsung mengandung konsekuensi. Ketentuannya sederhana, laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Jadi kalau baik langsung mendapatkan kebaikan, kalau buruk langsung mendapatkan konsekuensi keburukan. Tapi perhatikan indahnya Allah dalam hal ini. Kenapa kalau orang berbuat baik menggunakan la, kalau orang berbuat buruk menggunakan ala? Perhatikan kalimatnya, la dengan ala, lebih pendek mana? La atau ala? Baik, lebih cepat mana diucapkan? La atau ala? Satu atau dua? La, satu. Perhatikan. Kenapa ketika melakukan kebaikan kalimatnya menggunakan la, rewardnya? La, laha, maka sabat, hurufnya satu. Saking cepatnya Allah mengapresiasi setiap kebaikan yang dilakukan. Jangankan pekerjaannya, niatnya saja sudah ada pahalanya. Saking cepatnya. Tapi kalau keburukan, kenapa menggunakan ala? Alaiha agak panjang, karena saat orang akan berbuat buruk, bahkan Allah berikan dulu jembatan di hati untuk mencegah keburukan itu terjadi. Pikirkan dulu, jangan dilakukan. Bahkan sebelum dia kerjakan dengan perilakunya, itu belum dicatat. Kebaikan tidak, baru difikirkan sudah ada pahalanya, diniatkan ada pahalanya, dilakukan tambah, keburukan tidak. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada seorang hamba, itu diberikan dulu keterangan-keterangan. Satu, penolakan di hatinya. Coba lihat, setiap orang yang akan melakukan keburukan pasti hatinya mengingkari. Mustahil menolak, mustahil. Paling gampangnya gini, keluar dari masjid ini, coba pakai sendal orang lain. Itu baru kaki menggunakan saja, hati sudah mengatakan itu bukan punya kamu. Pasti itu, pasti. Ya. Jadi kalau hatinya kemudian tidak bergerak, ada yang salah dalam imannya. Ya. Apalagi yang, oh ini kayaknya punya saya, bukan ini yang ini, bukan ini yang ini. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Itu pasti ada yang keliru dalam imannya. Ya. Jadi hatinya pasti menolak. Yang pertama kali terjadi saat seseorang berbuat salah, saking sayangnya Allah, itu dibuat satu warning di dalam dirinya, jangan lakukan. Dicegah. Saat akan melakukan pun ditampilkan konsekuensinya. Misal, kalau mau bohong, wail, pasti celaka. Kamu jangan bohong, kamu bisa celaka. Ya. Kalau akan melukai orang, ada curang misalnya, wailul lil mutaffifin. Ya. Ada perbuatan zina, ada konsekuensinya. Ada, banyak sekali itu. Banyak, ya. Persoalan selingkuh, jangankan masalah selingkuh, masalah pencuri ada konsekuensinya. Ya. Maaf, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Kalau ada orang mau mencuri, sampaikan pada mereka, resikonya bisa potong tangan. Supaya tidak terjadi, ya, supaya tidak terjadi. Berikan hukum yang ketat memotong tangan supaya tidak mencuri. Ya. Apalagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, hati-hati. Kalau kamu bisa selingkuh, sudah menikah kemudian selingkuh, resikonya azabnya besar. Ya. Ya, bisa ada rajam, ya, bisa ada macam-macam dan bisa berpengaruh dalam kehidupan, ya. Dan mohon maaf, seseorang yang nekat melakukan kesalahan setelah diterangkan, biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan bagian akhiratnya. Biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan balasan akhiratnya. Lihat dalilnya di Quran surah As-Sajdah. Pernah dengar ayat ini? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allahu Akbar. Lihat Quran surah 32 ayat 21. Kalau saya tidak keliru ayat 21. Posisinya sebelah kanan paling atas.
Kalau mushafnya sama ya. Walanudhiqannahum di lembar yang paling akhir, lembar paling akhir setelah mau selesai, paling atas ya. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Perhatikan kalimatnya. Dan kami akan timpakan kepada sementara orang supaya dia sadar ya, supaya dia sadar hukuman dunianya. Ada orang yang oleh Allah diluruskan di dunia dulu seperti dihukum ya, diberikan pelajaran dunianya, dunal adzabil akbar, bukan siksa yang nanti diberikan saat di akhirat. Allah tangguhkan siksa akhirat, tidak diberikan, ditahan-tahan begini, diberikan hukuman dunia supaya dialihkan, la'allahum yarji'un, supaya dia kapok dengan itu, kemudian dia taubat ya. Dengan taubatnya ini siksa akbar yang ada di akhirat tidak akan diberikan ya, tidak akan diberikan. Ini ada dosa-dosa yang saking sayangnya Allah, jangan sampai kamu dihukum saat di akhirat nanti, diberikan jalan keluar. Karena dia diingatkan gak mau dengar, ditampakkan gak mau sadar, maka diuji dengan musibah ya. Saking sayangnya Allah ditangkap dia. Cara nangkapnya juga polisi lain ya, seperti dihinakan di masyarakat, ditampilkan, diisolasi. Masya Allah, kurang apa lagi kalau sudah diisolasi, ditempatkan di satu tempat, diberikan tausiah ya, tiap hari dengar tausiah saja, tiap hari dengar ceramah, kemudian dipisahkan dari orang. Dengan 12 tahun belum sadar juga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sadar? Supaya dia tobat dengan menangis, dengan tobat, dengan dirampas yang kelihatannya seperti diambil hartanya, bukan. Itu kamu memang korupsinya 5 miliar, tapi 5 miliar itu jadi modal masuk ke perut, jadi alat usaha, bertambah, diambil kena TPPU yang diambil 10 miliar. Karena yang haram tadi menyebar, saking sayangnya Allah diambil yang 5 miliar, diambil semua yang haramnya 10 miliar diambil. Supaya kamu bersih hidupnya, tobat kamu, yang haram sudah keluar, yang tobat, yang dosanya sudah dihapuskan, tinggal tersisa yang baik-baiknya saja. Tersisa yang baiknya, maka azab yang di atas itu ditangguhkan oleh Allah, maka bisa dihapuskan ya. Tapi kalau masih nekat melakukan itu semua, maka boleh jadi bukan hanya siksaan yang ada di dunia, tapi yang di akhirat pun bisa menanti dan bisa menjadi ancaman yang sangat luar biasa ya. Nanti satu saat kita akan bahas, kalau nanti sudah tiba pada masanya, ada ayat-ayat yang membahas tentang pacaran ya. Nanti itu masih panjang. Al-Hujurat surah 49 ayat ke-13 itu ya. Kita masih di Al-Fatihah, itu pun belum selesai ya. Jadi masih sabar, nanti ayat surah ke-49 kita akan lihat. Jadi ada pacaran versi kamus, ada pacaran dalam dunia realita, ada pacaran menurut budaya, ada pacaran dalam tinjauan hukum agama. Seperti apa itu? Itu keempatnya bisa berbeda ya. Bahkan yang paling menarik begini, ternyata kalimat pacaran dalam kamus bahasa Indonesia dan sejarah budaya kita sejak dulu, itu ternyata kalimat itu bermakna positif dulu. Positif itu ya. Terkait benar dengan makna syar'i itu ya. Saya persingkat saja dulu, kalau orang Melayu di Sumatera bagian utara ke sana, kalau suka dengan seseorang, itu nanti yang laki-lakinya akan berdiri pada saat pertengahan rembulan, kemudian dia mencari satu batu, duduk di samping rumah perempuannya ya, yang dia sukai itu. Lalu dia akan mengumandangkan syair ya, mengumandangkan syair. Kalau sudah mengumandangkan syair, nanti bapak calon mertuanya akan mengendap-endap dari rumahnya ya ke belakang itu supaya tidak mengendap-endap ya, supaya tidak ketahuan, dia mengendap-endap, lalu ditangkap tuh, ketahuan kamu gitu. Lalu dibalas syairnya, apa yang kamu inginkan, apakah serius dengan anak saya? Kira-kira begitulah ya. Setelah dia menyampaikan keseriusannya, jadi itu tradisinya begitu budayanya ya. Setelah menyampaikan keseriusannya disetujui, maka yang perempuannya itu akan dipinggit, dipacari. Maksudnya ditandai dengan daun pacar ya, ditandai dengan daun pacar bahwa dia sudah dilamar oleh laki-laki tadi. Proses itu disebut dengan pacaran. Proses memberikan pacar pada perempuan itu karena sudah dipinang lewat bapaknya. Dia nggak ketemu dengan perempuannya. Dia sampaikan pada bapaknya, kalau bahasa kita, saya minat dengan anak bapak, tolong terima. Dijawab oleh bapaknya, kamu saya terima kalau kamu serius. Kalau sudah serius, anak perempuannya akan ditandai dengan daun pacar. Ya maka dipacari dia, dipacari maksudnya ditandai dengan daun pacar, sudah dinyatakan sebagai perempuan yang dipinggit dan diberikan kursus selama 40 hari oleh ibunya menjadi istri yang salihah. Itu asalnya. Jadi kalimat pacaran itu dalam budaya demikian. Dalam kamus pun akan beda. Maka yang jadi salah adalah ketika kalimat itu digunakan dalam konteks pergaulan, keliru dalam prakteknya. Maka berubahlah makna yang positif tadi menjadi makna yang negatif. Ya. Sehingga dengan perubahan negatif ini biasanya yang terakhir yang dipakai. Yang terakhir yang dipakai. Ya. Nanti lain waktu dibahas kalau ingin lebih dalam ya. Saya kira kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga apa yang kita bahas kesimpulannya bisa kita amalkan dalam keseharian. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali sebelum kita berpisah, satu, syukuri apapun yang telah Allah tetapkan secara total.
ya, bahwa banyak karunia yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, jangan pernah pamrih mensyukuri nikmat Allah. Jangan batasi dengan ruang dan waktu. Ya. Yang ketiga, yakinkan segala kebutuhan kita pasti diberikan oleh Allah. Yakinkan. Ya. Dan yang keempat, supaya Allah terus menambah nikmat dan tidak banyak keluh kesah dalam hidup, tingkatkan amal soleh dan rasakan hidup kita tidak akan lama. Saya mohon maaf kan kemarin tidak sempat hadir karena ada satu situasi yang tidak memungkinkan. Tapi saya mau cerita dengan singkat dan saya akan tutup langsung. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami sakit luar biasa. Jadi di kepala ini Pak, sakitnya itu pusingnya luar biasa. Di pusingnya langsung di kening sebelah sini. Dan itu dari pagi sampai dengan maghrib. Di saya bawa mandi sampai saya cepat-cepat tuh. Ya, saya punya perasaan khawatir, jangan-jangan saya meninggal di kamar mandi ini. Ya, karena Rasulullah itu kan waktu mau wafat kan sakit kepala dulu ya. Nah, maka saya rasakan saya sakit nih. Mungkin saya tiba waktunya. Bisa cepat-cepat. Begitu saya cepat selesai ya, berwudu, selesai semuanya pakai pakaian. Pertama kali yang saya cari, saya minta istri saya sejadah. Saya bilang tolong carikan sejadah. Minta. Sudah saya hamparkan, saya nggak cerita pada istri saya. Saya langsung sujud sebaik yang bisa saya lakukan. Saya sujud. Saya kira apa sekarang saatnya? Saya pasrah saja, sudah. Ternyata masih hidup juga sampai sekarang. Kesimpulan saya, ternyata saya tidak aman. Tidak aman. Ketika kita mempersiapkan diri merasa meninggal pun dalam keadaan sujud, ternyata Allah tidak menghendakinya. Kalau belum tiba waktunya tidak akan terjadi. Ternyata kita tidak aman, Bu, Pak. Harap-harap meninggal dalam keadaan sholat, ternyata saat sholat masih hidup. Ternyata yang tidak diduga-duga, saat pergi ke mall itu malaikat maut mengikuti. Saat pergi dalam perjalanan itu malaikat maut mungkin mengikuti. Karena itu, pastikan diri kita selalu baik, tingkatkan amal saleh, karena satu saat kita pasti akan berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu, semoga Allah menjaga kita semua, menjaga diri dalam kebaikan dan selalu beristighfar kepada Allah dan tingkatkan rasa syukur, karena dua hal itu yang menjadikan kualitas ibadah kita lebih baik. Ya. Kalau ada benar itu dari Allah dan Rasulnya, kalau ada kesalahan itu mutlak kesalahan saya pribadi, mohon maafkan saya, dan tolong catat kalimat saya yang terakhir, tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz-ustaz lain yang lebih baik dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi